Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Dianara dengan NIM 2410911220062. Jadi di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai anatomi permukaan dengan dosen pengampu Dr. Abdullah Oski Iliandi. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang posisi anatomi. Jadi posisi anatomi yaitu berdiri tegak dengan kepala, kedua mata, dan jari kaki menghadap ke depan. Kemudian kedua tangan di sisi tubuh ini menghadap ke depan dan juga telapak tangan menghadap ke depan. Kemudian kedua kaki rapat dan mengarah ke depan. Lalu ada sumbu dan bidang. Bidang sini dibagi menjadi tiga, yaitu median, transversal, dan koronal. Yang warna biru ini adalah bidang median. Bidang median ini membagi tubuh menjadi dua bagian sangat persis, yaitu bagian kiri dan kanan. Kemudian bidang transversal ini membagi tubuh menjadi dua bagian, bagian atas atau superior dan bagian bawah atau inferior. Kemudian yang warna kuning ini bidang koronal, ini bagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu bagian depan atau anterior dan bagian belakang atau posterior. Kemudian sumbu juga dibagi menjadi tiga, yaitu sumbu sagittal, sumbu transversal, dan juga longitudinal. Nah, ini yang sejajar dengan bidang median adalah sumbu sagittal. Sumbu sagittal ini membagi tubuh menjadi seperempat bagian, jadi setengahnya dari bidang median tadi. Kemudian untuk sumbu transversal ini jalan dari ini kiri ke kanan. Lalu untuk sumbu longitudinal ini dari ujung kepala sampai ujung kaki sini. Kemudian untuk istilah arah belakang ini yang pertama ada medial, yaitu mendekati garis tanah tubuh. Contohnya ini pada tangan kita, misalkan saat tangan kita ini menghadap seperti ini, lurus seperti ini, berarti bagian telapak tangan kita ini medial dan lateral menjauhi garis tangan tubuh, berarti bagian punggung tangan kita ini adalah lateral. Kemudian yang ketiga ini anterior, di depan, contohnya wajah, kemudian posterior ini belakang, contohnya punggung, kemudian proksimal ini mendekati pangkal tubuh, contohnya pada tangan kita berarti lengan atas proksimal terhadap lengan bawah. Kemudian untuk distal menjauhi tubuh, contohnya lengan bawah distal terhadap lengan atas. Kemudian ada superior atas, contohnya kepala. Kemudian ada inferior bawah, contohnya kaki. Kemudian ada kranial. Kranial mendekati kepala, contohnya ini pada bagian belakang tubuh kita. Misal dari tulang punggung ini yang ke arah atas atau ke arah kepala itu namanya kranial, sedangkan ke arah bawah atau mendekati ekor ini namanya caudal. Kemudian ada ventral dan dorsal. Ini biasanya digunakan pada vertebrata berkaki empat, tapi untuk manusia bisa kita analogikan dengan kaki. Untuk bagian atas atau punggungnya ini namanya dorsal, sedangkan bagian telapak kaki itu namanya ventral. Kemudian arah pergerakan yang pertama ada fleksi dan ekstensi. Fleksi ini menekuk, sedangkan ekstensi meluruskan. Jadi contohnya pada ekstensiku saat kita mengangkat ini lengan dalam kita ke atas seperti ini, berarti ini adalah gerakan fleksi. Namun saat kita menurunkan seperti ini adalah gerak ekstensi. Kemudian ada abduksi dan aduksi. Abduksi ini adalah gerakan menjauhi dari tubuh. Contohnya saat kita mengangkat tangan kita, ini jadi gerak abduksi. Lalu aduksi ini saat kita menurunkan tangan kita sehingga mendekati tubuh. Ini adalah gerak aduksi. Kemudian ada rotasi. Ini rotasi lateral, yaitu menjauhi dari tubuh. Kemudian ada rotasi medial, ini mendekati tubuh. Kemudian ada sirkumdiksi, ini gerakan memutar secara penuh. Ini contohnya ini pada segi bahu, bisa kita lihat. Kemudian ada supinasi dan pronasi. Supinasi ini contohnya saat kita menghadapkan telapak tangan kita ke arah depan, membalikan tangan. Nah, lalu untuk pronasi ini saat kita gerakan menutup telapak tangan kita sehingga yang terlihat adalah punggung tangan, jadi telapak tangan kita ini menghadap ke belakang.
Kemudian ada inversi dan elevasi. Inversi ini gerakan memiringkan kaki sehingga telapak kaki kita itu lihat atau menghadap ke atas. Sedangkan eversi ini gerakan memiringkan kaki ke keluar sehingga seperti ini. Lalu kemudian tubuh kita ini dibagi menjadi beberapa region. Yang pertama ada region ini kepala atau kaput, kemudian leher, atau kolom, kemudian ini torso atau trunkus ini trunkus dibagi lagi menjadi tiga region. Yang pertama ada toraks atau dada, kemudian ada abdomen atau perut, kemudian ada pelvis atau panggul. Kemudian ini ekstremitas atas atau membran superius ini dibagi lagi menjadi tiga region juga. Ini ada brachium atau lengan atas, kemudian ada adenovium ini atau lengan bawah, kemudian ada manus yang tangan. Kemudian membran inferius atau ekstremitas bawah ini dibagi lagi juga menjadi tiga region. Ada femur, femur ini atau tungkai atas, atau biasa kita sebut dengan paha, kemudian ada crus, ini tungkai bawah, kemudian ada pes, ini kaki. Lalu ini tampak belakang, ini ada punggung atau dorsum. Kemudian ini ada kepala. Nah, kepala ini bagian yang paling penting dan paling krusial dari tubuh kita. Eh, Misal nih, kalau ada insiden kecelakaan, kalau misal kaki atau tangan kita yang diamputasi, kita masih bisa hidup gitu. Tapi kalau misal yang diamputasi itu kepala atau kita hidup tanpa kepala itu kita nggak akan bisa hidup gitu. Jadi intinya tanpa kepala ini kita nggak akan bisa hidup karena kepala ini kayak sistem informasi kita semuanya dari kepala. Nah, di sini juga ada rambut. Rambut ini kalau kita lihat ini kan uh, ke arah belakang ini ya. Ini sebenarnya buat apa sih? Jadi ini tuh sebenarnya supaya saat kita berkeringat, keringatnya ini tuh nggak jatuh ke depan sehingga mengenai mata, tapi jatuhnya tuh ke belakang. Jadi arahnya itu seperti handuk gitu. Kemudian ada alis. Alis ini gunanya supaya melindungi mata kita saat kita berkeringat sehingga keringat kita itu nggak jatuh langsung tepat ke mata tapi bisa ke pinggir-pinggir sini. Kemudian, nah ini untuk hidung. Untuk hidung ini juga ada tulang kerasnya, terus ada tulang rawan. Kemudian ini ada cuping hidung di sini. Nah, ini kenapa sih hidung kita ini menghadap ke bawah dan juga bentuknya segitiga gitu? Karena ini tuh kalau saat kita menghirup nafas supaya udaranya ini tuh uh, bisa dengan lancar masuk ke kanan dan kiri hidung kita gitu. Jadi sebenarnya ini untuk memudahkan pernafasan kita gitu. Lalu ini ada daerah nasofaring ini, kemudian, nah ini ada telinga. Jadi telinga ini ini dua pertiganya sini ini itu adalah tulang. Lalu sini sepertiganya ini adalah tulang rawan atau kartilagonya. Nah di telinga ini juga ada cuping telinga. Biasanya kalau untuk perempuan, cuping telinga ini biasanya untuk aksesoris seperti kita saat uh, menaruh anting segala macam. Kalau sebenarnya cuping telinga ini juga punya manfaat gitu. Jadi cuping telinga ini tuh untuk menangkap suara. Kalau tanpa cuping telinga, pendengaran kita tuh akan turun sebesar 20 sampai 30 desibel. Jadi cuping telinga ini memudahkan kita untuk mendengar suara tanpa harus menggunakan tangan kita untuk membantu. Lalu kemudian ada dada atau toraks ini yang panjang ini clavicula. Kemudian yang ini ada scapula. Lalu kemudian yang ini sternum. Sternum ini tuh eh, untuk tempat pelekatan clavicula dan tulang rusuk. Jadi sternum ini menghubungkan clavicula dan tulang rusuk ini. Kemudian ini yang biru muda ini adalah tulang rawannya cartilago. Kemudian, nah ini ada abdomen atau bagian perut ini dibagi menjadi beberapa region.
Ini ada epigastrik, ini di sini daerah ulu hati, di bagian perut atas, kemudian ini ada hipokondria kanan, di bagian perut atas bagian kanan, kemudian ada hipokondria kiri, di bagian perut atas bagian kiri, kemudian ada kami, ini bagian tengah ya, ini pusar gitu. Kemudian ini ada lumbar kanan, ini pinggang kanan, kemudian ada lumbar kiri, ini pinggang kiri, kemudian ada hipogastri ini daerah bawah perut, kemudian ini ada ilium kanan, ini usus yang bagian yang usus sebelah kanan, kemudian ini ilium kiri, ini bagian usus sebelah kiri. Kemudian untuk jantung, ini di atrium kanan atau stami kanan, atrium dekstra, ini tuh menerima darah darah kotor dari tubuh melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Kemudian ada atrium kiri atau atrium sinistra, ini memompa darah bersih ke paru-paru melalui vena pulmonalis. Kemudian ventrikel kanan, ventrikel kanan ini memompa darah kotor. Nah, sini memompa darah kotor ini ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian ada ventrikel kiri, ini memompa darah bersih ke seluruh tubuh melalui aorta. Dan di sini juga ada katup-katup, bisa dilihat. Baik, saya kira itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.